Hai guys, selamat datang. Pada kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita alur film. Oke, langsung saja kita mulai. Beberapa hari setelah kemenangan Grand Caesar atas Arkelonji, para anggota Grand Caesar melakukan aktivitas masing-masing, seperti Tenma yang bekerja mengantarkan sebuah barang. Tenma kemudian menemui Jin yang merupakan fashion designer. Di tempat itu juga ada Ryoko yang tengah meminjam mobilnya Jin. Jin memanggil Tenma untuk mengantarkan mantel kepada Akira yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Sesampai di sana, Tenma memanggil Akira dan menunggu di ruang tunggu untuk menyerahkan mantel pemberian Jin. Mereka mengobrol sebentar membicarakan Ran dan Ken yang sedang liburan di pantai. Ran dan Ken liburan untuk melepas penat. Pada saat malam hari, hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Pada malam itu juga, Mika menghubungi para anggota Grand Caesar untuk datang ke tempat Profesor Horiguchi. Akan tetapi, yang datang hanya Tenma seorang. Profesor Horiguchi memberi kabar pada Tenma ada sebuah meteorit yang akan jatuh ke bumi. Profesor bilang kerusakannya bisa sampai 2000 megaton. Profesor juga memprediksi dalam 30 menit lagi meteor itu akan jatuh di selatan Pulau Dewa Ikan Paus. Sedangkan Ran dan Ken sedang berlibur di sana, karena itu Mika menghubungi Ran dan Ken untuk segera pergi dari Pulau Dewa Ikan Paus. Akan tetapi Ran dan Ken tidak bisa dihubungi. Karena meteor tidak akan lama lagi jatuh ke bumi, Mika dan Tenma mulai panik. Profesor mengira jika menghubungi Departemen Pertahanan Nasional akan percuma. Sebelum meteor itu jatuh, muncul cahaya hijau dari meteor tersebut. Di balik cahaya hijau muncullah dua makhluk dari luar bumi. Mereka adalah makhluk impactor. Kedua makhluk tersebut bernama Radia dan Lucia. Misi mereka datang ke bumi sudah tentu ingin menghancurkan para Grand Caesar. Merekalah yang menggerakkan meteor itu untuk jatuh ke bumi dengan sebuah benda seperti kartu. Kartu itu juga bisa membuat mereka berubah wujud layaknya Grand Caesar. Akan tetapi sebelum masuk ke atmosfer bumi, meteor itu ditembak oleh Cold Dragon sehingga meteor itu terpecah-pecah menjadi lebih kecil. Radia dan Lucia terkejut karena meteor hancur terpecah-pecah. Walaupun meteor itu lebih kecil dari yang sebelumnya, efek yang dibuat meteor sangat terasa hingga menyebabkan gelombang air dan gempa bumi di wilayah Pulau Dewa Ikan Paus. Akibatnya membuat Ken dan Ran ketakutan. Keesokan harinya mereka dikejutkan sebuah robot ikan paus raksasa. Robot ikan paus itu muncul akibat hantaman meteor yang menghantam salah satu pulau kecil di situ, di mana dalam pulau tersebut terdapat robot ikan paus. Keberadaan robot ikan paus tersebut diketahui oleh Profesor Horiguchi dan Departemen Pertahanan Nasional. Maka dari itu Departemen Pertahanan Nasional mengarahkan sejumlah pasukan untuk mengamankan menjaga robot ikan paus tersebut. Sebelumnya Profesor Horiguchi juga telah memberitahu kepada Tuan Misonogi bahwa itu adalah Chosesin. Chosesin itu bernama Chosesin Leviathan milik prajurit suku air. Akan tetapi pemilik dari Chosesin belum menampakkan diri sejauh ini. Chosesin tersebut dijaga oleh banyak pasukan bersenjata agar tidak ada orang yang merusak ataupun mencuri robot ikan paus tersebut. Setelah itu Tenma dan Mika datang ke pelabuhan untuk melihat Chosesin Leviathan. Sebelum memasuki, mereka dihadang oleh penjaga untuk dicek apakah mereka adalah seorang Grand Caesar atau bukan dengan menggunakan tanda pengenalnya. Tak lama kemudian Mika menyadari bahwa ada orang yang mengawasi mereka. Orang tersebut juga mengambil gambar mereka dan juga Chosesin. Akan tetapi Tenma berpikir santai karena ia menganggap tidak ada orang asing di sini karena sudah dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Tak lama kemudian tempat terlarang tersebut diserang oleh Geek Fighter. Geek Fighter adalah sekumpulan pasukan atau bisa dibilang sebagai anak buah dari makhluk luar angkasa. Kekuatan dari Geek Fighter masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Grand Caesar, tapi kuat jika melawan pasukan elit manusia biasa. Para Geek Fighter tersebut dengan mudah mengalahkan pasukan bersenjata.
Para Geek Fighter itu dipanggil oleh Radia yang mengisinya untuk menghancurkan Chouseisin Leviathan. Tenma yang mendengar suara tembakan langsung membantu pasukan bersenjata. Tenma kemudian berubah menjadi Grand Caesar dan melawan para Geek Fighter. Pertempuran Tenma disaksikan dan difoto oleh seseorang yang sebelumnya memfoto Mika dan Tenma. Radia yang melihat Tenma juga terkejut karena Tenma dengan mudah mengalahkan Geek Fighter, akan tetapi Radia langsung pergi begitu saja. Karena sudah selesai, Tenma kemudian kembali ke tempat Mika berada. Mika kemudian melihat seseorang yang memfoto dirinya tadi. Orang tersebut kemudian dikejar Tenma. Tenma lalu menghadang dan memojokkan orang tersebut agar mengaku siapa dia sebenarnya dan apa tujuan dia di tempat terlarang itu. Saat hendak melarikan diri, Mika menghadangnya. Bahkan rahasia mereka seorang Grand Caesar sudah diketahui oleh fotografer itu. Tenma kemudian terkejut karena ia mengetahui tentang Grand Caesar. Di waktu itu juga Tenma memperoleh tamparan. Alhasil mereka berkelahi di tempat itu juga. Mika yang membantu mencoba menendang, akan tetapi tendangannya mampu dihindari dan tendangan itu mendarat di muka Tenma. Karena mereka lengah, kesempatan itu dimanfaatkan untuk kabur dengan menggunakan motor milik Tenma. Kemudian Ken datang menemui mereka. Ken juga menemukan kartu identitas milik orang tersebut yang jatuh ketika mereka baku hantam. Dengan menggunakan kartu identitas tersebut, mereka melakukan pelacakan bersama Profesor Horiguchi. Orang tersebut bernama Sorimachi Makoto yang berusia 24 tahun. Dia merupakan fotografer perang. Tak hanya itu saja, Makoto juga menjelajahi di berbagai dunia untuk mengabadikan momen perang seperti di Afghanistan dan Irak. Di lain sisi, Makoto mendatangi di sebuah tempat sirkus ikan lumba-lumba untuk mendatangi temannya yang bernama Tape dan Suozumi Ai. Makoto kemudian menunjukkan foto yang ia dapat. Tak hanya itu saja, Makoto juga menunjukkan foto Tenma, Mika, dan Ken. Mereka bertiga sudah lama menjadi teman dan kini mereka mempunyai misi untuk menjaga Chouseisin milik mereka bertiga. Akan tetapi, Grand Caesar milik Tape belum bangkit. Oleh karena itu, dia belum bisa menjadi seorang Grand Caesar. Sebelumnya, Tape juga mencoba untuk membangkitkan, namun belum kunjung berhasil. Setelah itu, Makoto menelpon Tenma dan mendatangi Tenma. Makoto bertanya pada Tenma tentang keberadaan Grand Caesar yang lainnya. Tapi Tenma tidak memberitahu pada Makoto. Makoto juga memerintahkan Tenma untuk berubah menjadi Grand Caesar. Baru dia akan mengembalikan motor milik Tenma. Di suatu gedung, Radia dan Lucia sedang membicarakan rencana untuk menghancurkan Chouseisin Leviathan. Radia kemudian mengatakan pada Lucia bahwa ia sendiri akan menghancurkan Chouseisin Leviathan tanpa bantuan Lucia. Radia pun pergi ke tempat keberadaan Chouseisin tersebut, yakni di pelabuhan. Sesampai di sana, Radia langsung mengeluarkan Geek Fighter untuk melumpuhkan para penjaga di sana. Para pasukan membarbadir Geek Fighter dengan senjatanya, tapi itu sia-sia karena Geek Fighter memiliki armor anti peluru biasa. Suara dari tembakan itu didengar oleh Tenma dan Tenma datang ke tempat itu untuk melawan para Geek Fighter. Tenma menyuruh para penjaga untuk mundur dan Tenma melawannya sendirian. Di tengah pertarungan Tenma melawan para Geek Fighter, Radia muncul dan menyerang Tenma, yang membuat Tenma tidak berkutik. Momen itu dilihat oleh Makoto yang sedang menyaksikan pertempuran Tenma. Radia kemudian mencoba menghancurkan Leviathan. Karena Leviathan terancam, maka Makoto berubah menjadi Grand Caesar. Dan Caesar itu bernama Caesar Gorbion. Kedatangan Caesar Gorbion membuat Tenma dan Radia terkejut. Pada akhirnya Caesar Gorbion dan Radia melakukan pertempuran. Caesar Gorbion mengeluarkan sebuah senjata. Dengan senjata tersebut,
mampu mengeluarkan gelombang air yang membuat Radia kabur karena efek dari serangan Caesar Gorbion. Setelah itu Caesar Gorbion pergi meninggalkan Tenma dan mengembalikan motor milik Tenma. Makoto kemudian berjalan menuju suatu tempat yang diawasi oleh Lucia yang merupakan seorang inspektor. Lucia memberi laporan pada Radia bahwa Lucia telah menemukan dan akan menyerang Makoto. Akan tetapi tindakannya dilarang oleh Radia karena Caesar Gorbion masih terlalu kuat untuk Lucia. Radia menyuruh Lucia untuk mencari Caesar yang lain. Tenma kemudian melapor kepada Profesor Higuchi tentang inspektor yang menghancurkan Leviathan. Makoto kemudian menghampiri tempat Tape yang bekerja dan menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi, di mana Makoto berhasil mengusir Radia mundur dari aksi penyerangan prosesi Leviathan di pelabuhan. Lucia yang terus mengawasi gerak-gerik Makoto dan Tape, pada akhirnya Lucia mengikuti Tape. Kabar Radia dan Caesar Gorbion menyebar luas ke anggota yang lain, salah satunya dari suku angin. Para anggota Grand Caesar disuruh waspada karena keberadaan inspektor yang datang secara tiba-tiba. Tape pada akhirnya pergi ke rumah sakit tempat Akira bekerja untuk mencari Ai, karena Ai menjadi suster baru di rumah sakit tersebut. Ai kemudian diperkenalkan dengan Akira yang merupakan dokter rumah sakit itu. Setelah saling berkenalan, Ai kemudian diberi tugas untuk membereskan cucian di lantai atas. Ai yang pergi kemudian diikuti oleh Lucia. Akira yang melihat sosok asing itu kemudian curiga pada Lucia. Makoto yang menuju ke pelabuhan juga diikuti oleh Radia dari belakang. Pada saat itu juga Radia mendapatkan panggilan pada Lucia bahwa Lucia telah menemukan Grand Caesar baru. Tape kemudian memberitahu pada Ai bahwa mereka akan menjaga Leviathan di pelabuhan. Di tengah perbincangan, mereka dikejutkan oleh Lucia yang sudah berubah menjadi inspektor dan menyerang mereka. Tape kemudian melawan Lucia. Karena Tape belum membangkitkan Grand Caesar, dia tidak bisa berubah menjadi Grand Caesar. Pada akhirnya, Ayla yang berubah menjadi Grand Caesar. Ryoko yang berada di sekitar situ juga merasakan ada Grand Caesar baru. Caesar itu bernama Caesar Pisces. ガイアさんを破壊するのが私たちの指示。そのためにあなたたち水のトライブを抹殺する。もう終わりよ。配信。そうだ。Tak lama kemudian Caesar Realms datang untuk membantu Caesar Pisces. Pada akhirnya Lucia mundur karena tak kuasa melawan mereka. Setelah usai mengalahkan para Geek Fighter, Tape kelihatan sedih melihat dirinya belum bisa membangkitkan Grand Caesar, di mana Makoto dan Ai sudah berhasil membangkitkan Grand Caesar. Lucia kemudian menemui Radia di tempat persembunyian mereka. Karena Ai adalah seorang Grand Caesar, kemudian Akira mengajak Ai untuk pergi ke tempat Profesor Higuchi agar diberi penjelasan tentang Grand Caesar. Pada saat itu juga Makoto datang ke tempat itu untuk menanyakan kejadian di rumah sakit. Profesor Higuchi juga memberitahu pada Makoto bukan hanya suku api saja, melainkan ada 4 suku, yaitu suku
suku api, suku angin, suku tanah, dan suku air yang baru saja bangkit. Makoto kemudian bertanya tentang pemimpin dari Grand Caesar ini. Tenma dan Akira menjawab bahwa mereka tidak ada seorang pemimpin. Makoto kemudian mengajukan diri sebagai pemimpin dari Grand Caesar ini. Akan tetapi Tenma tidak menerimanya. Makoto kemudian menyuruh Ai untuk pergi dari tempat itu dan menjaga Leviathan di pelabuhan dari serangan Radia. Tenma kemudian mengatakan jika mereka saja tidak akan bisa melindungi Choseshin Leviathan dari serangan Radia. Makoto pun menjawab dengan singkat bahwa Makoto sendiri bersama Tape dan Ai akan sanggup untuk menjaga Choseshin Leviathan dari serangan Radia. Tape yang belum bisa membangkitkan Grand Caesar kemudian dilatih oleh Ryoko agar bisa membangkitkan Grand Caesar. Di saat latihan, Makoto menghubungi Tape untuk datang pergi menuju pelabuhan agar bisa menjaga Leviathan. Di lain sisi, Radia mengatakan pada Lucia bahwa dia sendiri akan menghancurkan Leviathan karena ini adalah sebuah misi mereka. Di tengah percakapan mereka, datanglah Logia yang merupakan ketua dari trio Impactor ini yang diutus ke bumi. Logia melarang agar Radia untuk tidak melakukan sendirian, akan tetapi Radia tetap bersikukuh akan menyerang Leviathan dan menghancurkannya sendirian. Makoto dan Ai berubah menjadi Grand Caesar dan masuk secara ilegal ke pelabuhan. Keberadaan Makoto dan Ai diketahui oleh para penjaga. Makoto dan Ai dihadang dan ditodong senjata oleh pasukan bersenjata. Makoto mengatakan pada pasukan elit bahwa mereka adalah seorang Grand Caesar, tapi pasukan elit tidak percaya karena mereka tidak memiliki tanda pengenal. Untungnya Mika dan Ken datang untuk membantu mengamankan mereka. Di saat para penjaga mengamankan Makoto dan Ai, Radia muncul dan mengeluarkan Geek Fighter. Para pasukan elit itu kewalahan menghadapi Geek Fighter, sedangkan Makoto dan Ai berubah menjadi Grand Caesar untuk menghadapi Radia. Tenma yang melihat Radia ingin membantu prajurit suku air, tapi tindakan Tenma dilarang oleh Mika agar prajurit suku air saja yang menghadapi mereka. Karena jika Tenma membantu prajurit suku air, mereka akan membenci pihak prajurit suku api, karena ini adalah urusan prajurit suku air. Tak lama kemudian Tape datang dan melawan para Geek Fighter. Di saat Tape sedang terpojok, bangkitlah kekuatan Grand Caesar miliknya dan berubahlah menjadi Grand Caesar. Caesar itu bernama Caesar Guns. Ryoko menyuruh Tape untuk pergi menemui Makoto dan Ai dan para Geek Fighter biar Ryoko yang mengurusnya. Radia kemudian menjadi besar. Di waktu yang tepat datanglah Tape. Kini prajurit suku air sudah lengkap menjadi 3, yaitu Caesar Gorbion, Caesar Pisces, dan Caesar Guns. Kemudian mereka bertiga mengaktifkan Choseshin Leviathan yang kemudian dikendalikan oleh Makoto.
無理だわ。俺がロゲより強いところを。Pada akhirnya Radia berhasil dikalahkan dan menghilang dari tempat itu juga. Tenma, Mika, dan Ken juga ikut senang atas keberhasilan prajurit suku air. Sedangkan dari Departemen Pertahanan Nasional mempercayai bahwa mereka adalah seorang Grand Caesar dari suku air.